Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembahasan kitab Ashrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna li Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Itu kita bersyukur karena kita bisa bertemu untuk pembahasan kitab 10 kaidah atau 10 pilar pendidikan anak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Sekarang kita masuk ke Ar-Rakizah Al-Khamisah, yaitu pilar keempat atau pokok keempat, atau kaidah kelima atau pilar kelima dari pendidikan anak, yaitu ikhtiyarul asma at-thayyibah, memilihkan nama yang baik untuk sang anak. Perlu diketahui bahwasanya nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa dari orang tua kepada anak. Maka hendaknya orang tua ini memilihkan nama yang baik. Karena di antara hak seorang anak itu dapat nama yang baik dari kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya ngasih nama yang buruk untuk anaknya, yang nanti akhirnya anaknya itu jadi bahan candaan teman-temannya. Maka jangan sampai. Ya, faminal umuri allati tu'inu ala tarbiyatil abna, kata Syekh. Qala Syekh hafizullah, faminal umuri allati tu'inu ala tarbiyatil abna at-tarbiyatu as-salihah an yakhtar al-walidani ala li auladihim al-asma al-hasanah at-tayyibah. Di antara perkara yang membantu orang tua untuk mentarbiah anaknya dengan tarbiyah yang baik, tarbiyah yang salihah, adalah orang tua memilihkan bagi anak-anaknya itu nama yang baik. Ya, nama-nama yang baik. Allati tarbituhum bi ta'atillah. Kalau bisa nama itu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Kalau bisa nama itu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Ka'an yusamma Abdullah. Seperti misalnya orang tua ngasih nama anaknya Abdullah, hamba Allah. Ya, sebagai seorang hamba tentunya dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk, dia akan melaksanakan segala perintahnya. Maka kita harapannya ketika kita menamakan anak kita Abdullah, maka anak kita menjadi orang yang taat kepada Allah, yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Atau dikasih nama Abdurrahman, ya, hambanya yang maha pengasih. Sehingga sang anak itu punya jiwa yang pengasih kepada orang lain. Ya, dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia juga memikirkan orang lain, mengasihi yang lain. Ya, hambanya yang maha pengasih. Wa Muhammadan, atau namanya Muhammad, ya, yang terpuji. Sehingga harapannya anak ini punya sifat-sifat yang terpuji atau punya perilaku yang terpuji. Wa salihan, atau dikasih nama anaknya saleh. Harapannya agar dia menjadi orang yang saleh. Wa nahwa dzalika minal asma al-hasanah allati tudzakiruhu birtibatis salahi wal ibadati wa bima yuhmadu alaih. Dan nama-nama yang lain yang bisa mengingatkan kepada anak tentang kaitan hubungan namanya dengan kebaikan dan juga dengan ibadah dan hal-hal yang terpuji. Sehingga anaknya ketika tahu, oh saya Abdullah, nama saya baik, nama saya adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, maka ketika anak terus mengingat ini, maka insya Allah dia akan terus melakukan kebaikan. Ya, atau dia namanya Muhammad, oh saya terpuji, orang yang terpuji, sehingga saya tidak pantas kalau saya melakukan hal-hal yang tercela. Sehingga nanti ini akan mengingatkan kepada anak tentang hubungan namanya dengan perilaku. Ya, apalagi yang tadi kita sudah sampaikan bahwasanya nama adalah doa. Ya, kita harapannya agar anak kita betul-betul memiliki sifat yang terpuji. Fayakunu fi dzalika ta'thirun 'alaihi ghaliban, dan ini banyak sekali mayoritas memiliki pengaruh. Wa kama qil, sebagaimana dikatakan
Likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang itu mendapatkan bagian dari namanya. Ya, artinya adalah nama itu bagian dari doa. Ada seorang sahabat namanya Sa'ab. Namanya ada orang yang sulit artinya. Nabi SAW menyuruh dia untuk merubah namanya. Namun dia belum mau. Karena itu merasa nama dari bapaknya. Namun setiap hari kesulitan dia hadapi, musibah dia hadapi, sampai akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan dia merubah namanya jadi Sahal, yaitu orang yang mudah, sehingga akhirnya kehidupannya setelahnya menjadi mudah. Lihat bagaimana nama itu memiliki kaitan. Ya, jangan kita kasih nama anak kita nama yang aneh-aneh atau doa yang kurang baik, atau nama-nama yang lain, nama-nama yang tidak disyariatkan. Seperti misalnya orang tua ada yang kasih nama anaknya Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka ini juga nama yang aneh, nama yang cuma asal comot dari Al-Qur'an. Orang tuanya tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Maka bukan yang seperti ini, karena setiap anak itu akan mendapatkan bagian dari namanya. Maka pilihlah nama yang baik untuk sang anak. Wa sahha 'anin Nabi SAW, dan telah sahih dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Maka ini dua nama yang dicintai oleh Allah bisa dipilih oleh para bapak ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini dua nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nama yang lain tidak dicintai, namun ini yang lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal munasib an yubayyinal walid liwaladihi ma'na ismahu. Dan di antara pendidikan juga kepada sang anak adalah orang tua mengabari makna dari nama anaknya. Anak zaman sekarang kalau ditanya apa arti namanya, mereka nggak tahu. Mereka cuma mengatakan ini dari bapak saya. Sudah. Orang tua tidak menjelaskan arti namanya. Padahal kata Syekh, ketika anak itu mengetahui arti namanya, maka dia akan terfikir, akan terus mengingat antara kaitan nama dia dengan kebaikan yang diharapkan oleh orang tuanya. Misalnya kasih nama Abdullah, harapannya nak kamu jadi hamba Allah yang taat, yang betul-betul tunduk, patuh kepada Allah. Sehingga nanti terfikir di dalam hati sang anak, di dalam jiwa sang anak itu tertanam bahwasanya saya hamba Allah, saya harus takut kepada Allah, saya harus tunduk kepada Allah, saya harus taat kepada Allah. Dikasih tahu, diajari. Orang tua harus memberitahu kepada anaknya tentang makna atau arti dari nama sang anak tadi. Wa wajha kauni hadzal ismi mahbuban lillahi azza wajal. Dan juga harus menjelaskan ya bahwasanya nama ini adalah nama yang dicintai oleh Allah, terkhusus kalau misalnya anaknya dikasih nama Abdullah atau Abdurrahman. Nah, ketahuilah dua nama ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalian mengabarkan hal tersebut. Ya, kalau kamu sudah tahu namamu dicintai oleh Allah, maka berperilakulah yang baik sebagai hamba Allah. Berperilakulah yang pengasih kepada hamba Allah. Sebagaimana nama tersebut yang ada kaitannya. Ya. Kemudian di sini Syekh menyebutkan famathalan, contoh misalnya, in kana ismuhu Abdullah, apabila namanya Abdullah, taqulu lahu, maka katakan kepada anak, anta Abdullah, kamu itu adalah hamba Allah. Alladzi khalaqaka wa aujadaka, yang telah menciptakanmu dari sebelumnya kamu tidak ada. Wa an'ama 'alaika bihadhihi an-ni'am al-katsirah, dan Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Wallati tastalzimu minka an takuna syakiran wa muti'an, maka yang wajib kamu lakukan adalah engkau bersyukur dan engkau taat kepada Allah. Lihat, subhanallah, menjelaskan nama atau arti dari nama kepada anak ini sangat penting. Ya, sangat penting. Engkau adalah hamba Allah, sebelumnya kamu tidak ada, kemudian Allah ciptakan kamu, Allah kasih kamu berbagai macam kenikmatan, maka wajib bagimu bersyukur kepada Allah. Ya, karena kamu hamba Allah harus bersyukur. Yang kedua harus taat kepada Allah, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini betul-betul tertanam dalam jiwa sang anak. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa in kana ismuhu mutabiqan lismi nabiyyin minal anbiya, apabila namanya misalnya merupakan nama salah satu dari para nabi, au sahabiyyin minas sahabatil kiram, atau namanya itu sama dengan nama salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhum,
faminal mufid an tukarrira alaihi qissata hadzal nabi awis sahabi. Maka di antara pendidikan yang sangat bermanfaat, yang paling penting juga bagi para orang tua adalah untuk menceritakan kisah nabi tersebut atau kisah sahabat tersebut. Misalnya anak kita dikasih nama Abdullah, misalnya kita kasih nama Hamzah. Ya, atau kita ambil dari sahabat yang mulia itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka kita sering ceritakan kepada anak itu tentang kisah Hamzah. Bagaimana kehebatan Hamzah, bagaimana imannya Hamzah, bagaimana hebatnya Hamzah, bagaimana kuatnya Hamzah, bagaimana dia di medan tempur, sehingga anak itu bangga dengan namanya. Orang tua harus menceritakan kisah-kisah ini sehingga anak itu betul-betul tumbuh sesuai dengan namanya. Atau misalnya orang tua memberi nama salah seorang nabi. Misal memberi nama anak dengan salah seorang nama nabi. Misalnya Nabi Syuaib. Ya, maka terus diulangi kisah-kisah tentang Nabi Syuaib kepada sang anak agar betul-betul tertanam bagaimana Nabi Syuaib sabarnya, bagaimana Nabi Syuaib bersyukurnya, bagaimana dakwahnya Nabi Syuaib, bagaimana gigihnya Nabi Syuaib dalam berdakwah mengingatkan kaumnya. Sehingga ketika anak mengetahui hal tersebut, ini memiliki faedah tarbiyah dalam jiwa sang anak. Wa ghairihi minal a'lam, dan juga nama-nama yang lainnya. Misalnya kasih namanya anaknya Ahmad. Maka bisa Ahmad bin Hanbal atau Ahmad bin Abdissalam ibn Taimiyah rahimahullah, yang merupakan dua ulama besar. Ceritakan kisah-kisah para ulama yang kaitannya sama namanya. Ya. Wa tubrazu lahu minha al-mahamida wa makarimal umur liyajtahida fit tahalli biha. Tujuannya adalah agar anak itu dia berusaha menunjukkan sikap-sikap terpuji atau perilaku yang baik. Karena anak ini tahu, oh dulu Hamzah seperti ini, maka nama saya Hamzah, maka saya harus seperti ini. Oh dulu Ahmad bin Hanbal rahimahullah seorang imam besar, dia belajarnya seperti ini, dan nama saya Ahmad, maka saya harus belajar, maka saya harus semangat seperti beliau. Ya. Jadi anak itu akan berusaha meraih, setelah diceritakan maka dia akan berusaha meraih sifat-sifat terpuji dan akhlak-akhlak yang baik dari para ulama atau para nabi atau para sahabat ini. Ketika diceritakan, sehingga nanti dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencontoh mereka. Ya, makanya jangan sampai kemudian kita kasih nama anak kita orang-orang barat. Ya, dikasih nama John, Stephen dan lain sebagainya, ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, wat tashabbuh bi sahibi hadzal ism, sehingga anak ini akan berusaha meniru ya pemilik dari nama tadi. Ya, akan berusaha meniru. Wa hakadha yusna'u fi baqiyatil asma' at-thayyibah. Demikianlah terhadap nama-nama yang lain juga. Bisa dilakukan, bisa dipraktekkan, dicontohkan. Ya, wa yaltahiqu bi hadhihi ar-rakizah takniyatul abna bi kuna thayyibatin minas sighar. Ya. Kemudian pembahasan kita dalam rakizah yang kelima atau pilar yang kelima ini, ya, yang paling penting juga yang sesuai dengan pembahasan kita, dengan tema kita kali ini adalah takniyatul abna. Yaitu anak itu dikasih nama panggilan, dikasih nama kunyah. Bikuna at-thayyibatin minas sighar, dengan kunyah atau dengan nama panggilan yang baik dari sejak kecil. Misalnya kasih nama kunyah anaknya Abi Abdillah, Abu Abdillah, atau Abi Abdurrahman, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Litajri alaihim hadhil kuna at-thayyibah, agar kunyah ini terus dipegang sang anak sampai dia besar. Wa fihi ta'zizun li syakhsiyatil abna, dan ini juga akan memperkuat kepribadian sang anak. Wa li alla tasbiqa ilaihimul alqabus sayyi'ah wadh-dhamimah, dan agar tidak ya nanti anak ini malah dipanggil dengan teman-temannya dengan lakop-lakop yang jelek, dengan panggilan yang jelek. Jadi sebelum anaknya itu dikasih panggilan sama teman-temannya, kita duluan orang tua sebagai orang tua yang memberi panggilan kepada sang anak dengan panggilan yang baik. Tentunya kalau bisa dengan kunyah. Kenapa? Karena kata beliau, wa yu'tabaru hadza min at-tafa'ulil hasan bi an ya'isha hadza tifl hatta yurzaqa bidzurriyyah. Ketika kita memberi anak kita memberi kunyah pada anak kita,
ini adalah bentuk optimisme, bentuk usaha dari orang tua, usaha yang sangat baik agar anak ini hidup panjang sampai Allah kemudian karuniai dia keturunan karena dikasih nama Abu Abdillah, yaitu bapaknya Abdullah, atau Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Harapannya apa? Anak ini tumbuh besar sampai dia punya keturunan. Ini maksud dari Syekh hafizahullah ta'ala. Makanya kita kasih nama mereka kunyah-kunyah yang baik. Ini sebagai doa agar mereka dipanjangkan umurnya, agar mereka juga dikaruniai anak, ya, atau misalnya agar mereka dipanggil, kita memberi mereka kunyah adalah agar kita kasih kepada mereka panggilan-panggilan yang baik sebelum mereka dipanggil dengan temannya, oleh temannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kita lihat misalnya para ulama, ya, atau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya hampir rata-rata berkunyah. Misalnya Abdullah bin Abbas, beliau biasa dipanggil Ibnu Abbas atau Abul Abbas. Ya, beliau punya kunyah Ibnu Abbas atau Abul Abbas, tapi yang masyhur adalah beliau Ibnu Abbas. Kemudian Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal punya nama kunyah Abu Abdurrahman. Mu'ad bin Jabal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya kunyah dua, Abu Abdurrahman atau Ibnu Mas'ud. Ya, beliau lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya panggilan juga Abu Abdillah. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya kunyah Abul Abbas Ahmad bin Abdissalam Ibn Taimiyah rahimahumullah. Ya, ini jadi nama kunyah ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah, dan Nabi SAW juga memakai nama kunyah, dan nama kunyah beliau adalah Abul Qasim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jika kita ingin kebaikan maka tirulah mereka, Rasulullah dan para sahabat. Kasih nama kunyah kepada anak sebelum mereka dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek oleh teman mereka. Wallahu a'lam. Inilah pilar kelima dari pendidikan anak, yaitu memilihkan nama yang baik dan juga memilihkan kunyah yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.